Di Indonesia, kearifan lokal sangat lekat dengan kebudayaan serta sistem kepercayaan yang berlaku di masyarakat. Sebagian besar masih dipengaruhi oleh persepsi lokal mengenai hal-hal yang bersifat mistik. Kepercayaan masyarakat pantai selatan Pulau Jawa akan keberadaan dan kekuasaan Nyi Roro Kidul sudah berlangsung turun-temurun. Kepercayaan ini pada hakikatnya adalah merupakan bagian dari kepercayaan orang Jawa. Sri Gusti Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pulau Bali. Sosok ini secara umum sering disamakan dengan Nyi Roro Kidul, meskipun sebenarnya dia berdua sangatlah berbeda. Dalam kitab Babat Tanah Jawa bahkan disebutkan cerita tentang kisah Nyi Roro Kidul yang membantu Panembahan Senopati untuk mendirikan kerajaan Mataram Islam. Konon, pernikahan gaib itu juga pernah dilakukan sebelum kerajaan Majapahit dibangun. Kemudian, tradisi itu berlanjut ke raja-raja berikutnya, semisal Sri Mangkunegaraan ke-9 dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan Sinuhun Pakubuwono XIII Pura Mangkunegaraan. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat mistik sudah menjadi kearifan lokal sejak zaman raja-raja kuno di Nusantara. Bahkan banyak mitos yang mengkaitkan munculnya raja-raja besar di tanah Jawa karena pernikahannya dengan Nyai Roro Kidul. Banyak cerita yang menghubung-hubungkan Ratu Pantai Selatan dengan sosok sejumlah pemimpin di negeri ini. Salah satunya kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno yang merupakan mitos paling terkenal. Seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai selesai, dan jangan di-skip. Nyi Roro Kidul begitu terkenal sebagai sosok yang menguasai pantai selatan. Sosoknya pun sering dikaitkan dengan sejumlah fenomena di negeri ini. Nyi Roro Kidul selalu menjadi perbincangan masyarakat dari zaman kerajaan hingga era modern seperti sekarang. Lalu bagaimana dengan Presiden Soekarno? Apakah Soekarno benar-benar menikah dengan Nyai Roro Kidul? Di antara sekian banyak cerita mengenai Ratu Pantai Selatan yang melegenda, terdapat sebuah cerita yang cukup unik. Misalnya, dalam sebuah pidato di Istana Merdeka, tanggal 17 Juli tahun 1959 saat melantik R.E. Marta Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam kesempatan itu, Soekarno menceritakan, sejak era Mataram Islam, terdapat tradisi bahwa seorang raja dapat menjadi besar jika beristrikan Nyi Roro Kidul. Kemudian, dalam Musyawarah Nasional Maritim, tanggal 23 September tahun 1963, nama Nyi Roro Kidul juga kembali muncul. Kepercayaan ini berisi satu simbolik bahwa tidak bisa seseorang raja menjadi besar jika tidak menikah dengan Nyai Roro Kidul, tidak bisa sesuatu negara di Indonesia ini menjadi kuat, jikalau tidak punya raja yang beristrikan Ratu Roro Kidul, kata Soekarno kala itu. Menurut mitos yang berkembang di tengah masyarakat, kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno menikah bukanlah rumor yang pertama. Kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno konon keduanya telah melangsungkan pernikahan gaib. Namun untuk tempat dan berlangsungnya pernikahan tersebut tidak diketahui dengan jelas. Dan sebagian masyarakat percaya bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi. Pada 1960, sebuah istana Presiden Republik Indonesia dibangun di bibir pantai Citepus, Jawa Barat. Istana tersebut diberi nama Pesanggerahan Tenjoresmi. Memanfaatkan rampasan penjajahan Jepang, dibangun juga sebuah hotel dengan anggaran 660 miliar rupiah tidak jauh dari Pesanggerahan Tenjoresmi. Hotel megah itu pun sering dianggap sebagai gerbang kerajaan Sang Ratu. Dikabarkan pula, bahwa Soekarno sering mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 hotel tersebut. Pernikahan antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul juga tertulis dalam buku Dunia Batin Dua Macan Asia, pengalaman-pengalaman spiritual Bung Karno dan Pak Harto. Di buku tersebut diceritakan bahwa kawin disimbolkan sebagai upaya Soekarno memperkuat bangsa Indonesia dari segi maritim atau laut sebagaimana pada zaman kerajaan Majapahit dulu. Ia ingin kembali mengulang kebesaran Nusantara masa lalu, dengan mencoba mengadopsi sistem kekemaritiman Majapahit yaitu dengan kawin atau menikahi lautan. Sebagian masyarakat percaya bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi. Namun, ada juga yang percaya bahwa pernikahan tersebut hanyalah simbolik yang menandakan, sebagai pemimpin, mereka harus mempertahankan kekuasaannya atas lautan.
Pernikahan raja-raja besar maupun pemimpin besar masih bersifat misteri, karena tidak ada bukti yang valid untuk dijadikan sebagai sumber dan rujukan. Dan kemungkinan peristiwa dan kejadian tersebut memang bersifat rahasia. Minimnya bukti sejarah dan simpang siurnya informasi yang ada membuat cerita kisah asal-usul Nyi Roro Kidul masih sebuah misteri sampai hari ini. Ada pro kontra mengenai kebenaran pernikahan Soekarno dan Nyi Roro Kidul, baik di kalangan akademisi maupun para tokoh agama. Jadi, biarkan saja peristiwa ini menjadi legenda sejarah dan kearifan lokal yang tidak perlu untuk diperdebatkan. Semoga video ini dapat memberikan informasi tentang kisah Soekarno. Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih.